Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah paradoks yang menarik banget. Kenapa ya? Kekuatan yang bikin aplikasi-aplikasi raksasa itu seolah tak terkalahkan justru jadi alasan utama 99% aplikasi baru gagal total? Nah, ini semua ada hubungannya sama yang namanya masalah cold start. Pernah ngalamin nggak sih Anda dengar ada aplikasi sosial baru atau marketplace yang kelihatannya keren, terus Anda daftar, pas masuk isinya kosong melompong. Sepi banget. Kira-kira apa yang Anda lakukan habis itu? Ya pastilah Anda pergi kan? Nah, inilah inti dari masalah ember bocor. Perusahaan itu udah susah payah ngisi ember mereka pakai pengguna baru, tapi ternyata ada lubang gede di bawahnya. Pengguna datang, lihat isinya kota hantu, dan ya udah langsung cabut. Nggak ada alasan buat tinggal. Ironisnya tuh di sini, kekuatan super yang bikin raksasa kayak Facebook itu nggak bisa disaingi, yaitu efek jaringan, di mana makin banyak pengguna makin bagus produknya, justru jadi racun buat produk baru. Di awal, karena penggunanya sedikit, yang terjadi malah efek anti jaringan, yang bisa menghancurkan produk itu. Oke, jadi ayo kita dalemin dulu rintangan pertama yang paling mematikan yang dihadapi setiap produk baru. Masalah kota hantu ini. Setiap pendiri itu mimpinya ya begini, makin banyak pengguna, makin banyak nilainya yang akhirnya narik lebih banyak pengguna lagi. Tapi kenyataan pahitnya buat sebagian besar startup adalah lingkaran setan karena pengguna kurang, produknya jadi nggak berguna, yang tentu aja bikin pengguna baru jadi malas gabung. Terus gimana dong cara keluar dari lingkaran setan ini? Nah, jawabannya jujur aja agak aneh dan berlawanan sama logika umum. Anda nggak usah coba menjangkau semua orang. Justru sebaliknya, Anda harus berpikir sekecil mungkin. Konsep utamanya itu disebut jaringan atomik. Coba bayangin atom, unit terkecil yang stabil dan bisa berdiri sendiri. Tujuannya bukan buat bangun kota besar sekaligus, tapi bangun satu lingkungan kecil yang padat dan berfungsi sempurna, di mana setiap anggotanya bisa langsung ngerasain manfaatnya. Contoh paling klasiknya itu peluncuran kartu kredit pertama di tahun 1958. Bukannya meluncurkan di seluruh Amerika, Bank of America malah fokus ke satu kota kecil, Fresno. Dalam satu hari mereka ngirim 60.000 kartu ke penduduk sekaligus mendaftarkan 300 toko lokal. Boom! Tiba-tiba dalam semalam sebuah jaringan yang stabil dan berfungsi itu lahir karena semua orang yang dibutuhkan udah ada di sana. Tapi, nah ini bagian yang paling krusial. Membangun jaringan kecil ini tuh bukan cuma soal jumlah, tapi soal siapa yang Anda tarik. Soalnya dalam setiap jaringan ada dua tipe pengguna yang beda banget, dan salah satunya jauh lebih penting dari yang lain. Di satu sisi ada sisi mudah, ya kita-kita ini, konsumen, penonton, penumpang, gampang ditariknya. Tapi kesuksesan sebenarnya itu bergantung pada sisi sulit, para kreator di YouTube, penjual di Tokopedia, atau pengemudi di Gojek. Mereka ini kelompok kecil yang menciptakan nilai inti untuk semua orang. Emangnya sekecil apa sih sisi sulit ini? Coba kita ambil contoh Wikipedia. Ternyata cuma sekitar 0,02% dari pembaca bulanannya yang aktif nulis dan ngedit artikel. Bayangin, segelintir orang ini menciptakan hampir semua nilai untuk ratusan juta orang lainnya. Itulah hebatnya sisi sulit. Oke, berhasil membangun satu jaringan atomik itu baru langkah awal loh. Tapi gimana caranya sebuah produk bisa berubah dari satu lingkungan kecil jadi kekuatan yang mendominasi dunia? Ternyata ada peta jalannya. Peta jalan itu kebagi jadi 5 tahap yang jelas banget. Setelah beres sama cold start, tujuannya adalah mencapai titik kritis di mana pertumbuhan mulai terjadi secara organik. Dari situ lanjut ngebut ke kecepatan lepas buat mendominasi pasar. Nanti pasti akan menabrak batas yang bikin pertumbuhan melambat. Dan akhirnya, kalau berhasil, Anda bisa membangun parit pertahanan buat mengunci kemenangan. Ini nih keseluruhan permainannya. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang. Seperti kata Andrew Chen, penulis buku The Cold Start Problem, memahami cara memulai dan mengembangkan efek jaringan itu adalah salah satu rahasia utama di balik kesuksesan Silicon Valley. Ini buku panduan mereka. Jadi, apa sih hadiah utamanya setelah berhasil melewati semua tahapan ini? Jawabannya adalah membangun sebuah benteng yang nggak bisa ditembus, parit pertahanan. Tujuan akhirnya itu adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang saking kuatnya sampai mustahil buat ditiru. Kenapa? Ya karena pesaing nggak bisa gitu aja beli komunitas, kepercayaan, dan nilai yang udah Anda bangun bertahun-tahun. Mereka harus mulai dari nol, menghadapi masalah cold start yang sama persis.
Kita bisa lihat contoh nyatanya di kasus Airbnb. Ada perusahaan peniru namanya Wimdu. Modalnya puluhan juta dolar, coba buat niru mereka. Tapi ya gagal total. Mereka bisa aja niru websitenya, tapi mereka nggak bisa meniru jaringan global tuan rumah yang terpercaya, properti yang berkualitas, dan reputasi yang udah dibangun Airbnb. Parit pertahanannya itu terlalu lebar buat diseberangi. Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir yang kuat banget. Begitu efek jaringan ini udah terkunci, pemenangnya itu nggak cuma mengambil semuanya. Mereka menciptakan produk yang secara ajaib terus jadi lebih baik setiap kali ada satu orang baru yang bergabung. Ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas yang menghantui setiap pesaing. Gimana caranya Anda bisa bersaing dengan yang seperti itu?